Kembali lagi di my YouTube channel Mata Tulu Mahasiswa Tulang Tulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar ekonomi lagi nih. Ada yang tahu kita akan bahas apa? Yaps, benar sekali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang paket stimulus 2025. Pada video sebelumnya kita sudah membahas paket stimulus tahun 2025 beserta targetnya pada 5,2%. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih kabar-kabar terbaru tentang paket stimulus ini serta menganalisis dampaknya pada pertumbuhan ekonomi dan konsumsi. Jika ingin tahu perkembangannya, jangan lupa ikuti video ini sampai habis. Oke? Oke. Nah, pertama-tama kita akan membahas pernyataan dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto baru-baru ini menegaskan bahwa tidak akan ada paket stimulus tambahan di kuartal 4 2025. Beliau menyatakan bahwa paket stimulus dan kebijakan ekonomi sebelumnya sudah cukup untuk menjaga daya beli masyarakat. Airlangga juga menyatakan insentif untuk kelas menengah seperti PPh gaji itu sudah menyangkut pada paket stimulus sebelumnya hingga desil 4. Nah, yang kedua, proyeksi konsumsi rumah tangga dan likuiditas. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sangat optimis bahwa konsumsi rumah tangga di kuartal 4 akan mencapai 5,5% disebabkan kombinasi dengan BLT bantuan langsung tunai serta suntikan likuiditas ke perbankan. Suntikan likuiditas yang dimaksud di sini adalah penempatan uang 200 triliun ke bank plat merah. Menurut pemerintah akan memperkuat kapasitas bank untuk menyalurkan kredit dan mendukung konsumsi. Yang ketiga, proyeksi ekonom dan resiko. Meskipun demikian, ada prediksi dari ekonom seperti BCA yang menyatakan bahwa dengan stimulus 46,2 triliun yang sudah direncanakan, konsumsi rumah tangga hanya bisa tumbuh mencapai 5,1% saja pada kuartal 4. Angka 5,1% ini jauh lebih rendah daripada prediksi pemerintah yang berharap konsumsi rumah tangga akan tumbuh lebih tinggi. Hal ini jadi resiko bahwa ternyata paket stimulus ini tidak semuanya berjalan dengan maksimal untuk mendorong konsumsi pada akhir tahun. Karena Airlangga menyatakan tidak akan ada tambahan stimulus lagi, sedangkan sebagian ekonom berharap adanya dorongan lebih dalam insentif akhir tahun ini. Nah, di sini adanya ketidakpastian apakah momentum konsumsi ini akan benar-benar tergalap atau malah justru semakin melemah. Nah, yang keempat, kita akan membahas target pertumbuhan ekonomi 5,2% ini. Awalnya, pemerintah sangat optimis bahwa pertumbuhan ekonomi dengan paket stimulus 8+4+5 ini akan bertumbuh mencapai 5,2% di tahun 2025. Namun,
Proyeksi konsumsi yang lebih rendah dengan target pemerintah bisa menjadi tantangan untuk mencapai pertumbuhan tersebut. Jika konsumsi tidak bertumbuh sesuai target, maka tekanan ke 5,2% itu akan semakin bertambah. Di sisi lain, likuiditas besar 200 triliun bisa menjadi penopang secara tidak langsung, meskipun tidak semua dana diarahkan ke stimulus konsumsi. Dana ini bisa memperkuat Oh my God! Wow! Dana ini bisa memperkuat sistem perbankan dan menjadi potensi kredit ke masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu implikasi dan pesan untuk masyarakat. Untuk masyarakat, pentingnya untuk terus mengikuti pengumuman resmi dari pemerintah tentang BLT ataupun insentif lain, karena kebijakan bisa saja dan kapan saja akan terjadi. Terus untuk pelaku usaha atau UMKM, stimulus likuiditas bisa menjadi potensi untuk pinjaman dalam melakukan usaha, tetapi diperlukan kehati-hatian karena konsumsi bisa saja tidak optimal. Untuk pengambil kebijakan atau akademisi, stimulus besar memang sudah dikeluarkan, akan tetapi untuk efektivitasnya perlu terus dipantau dan dievaluasi. Nah, jadi kesimpulannya, meskipun pemerintah tidak mengeluarkan lagi paket stimulus di kuartal 4 2025, kombinasi bantuan langsung tunai dan likuiditas besar yang dilakukan ke perbankan tetap menjadi alat utama untuk menjaga konsumsi. Namun, ada risiko nih bahwa efeknya kurang maksimal jika proyeksi konsumsi yang lebih rendah benar-benar terjadi. Jadi, bagaimana menurut kalian nih? Apakah kebijakan stimulus ini sudah cukup kuat ataupun belum? Jangan lupa komen di bawah ini ya. Dan share dan like jika menurut kalian video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe untuk bisa melihat video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Okay. Yaps, benar sekali. Pada video YouTube channel. Wow. Like dan subscribe untuk pengambil. Halo guys. Pada ketemu